Orang terkaya di Medan kah bang? Jelas lah, umur 25 boy. Lu lihat nih foto gua tahun 2015 waktu gua masih dihinain orang waktu gua masih miskin. Gua berani jamin umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu nggak bos? Sombong banget sih bang? Iya nggak apa-apa gua sombong, yang penting gua tidak merendahkan. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra. Bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita. Tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua. Karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi, untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan bedol desa semua pulang. Saya diam. Terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Ya ada hal-hal waktu 2008. Saya ingat itu pabrik tahun 94 saya tutup dan saya 2008 diajak seorang teman. 14 tahun saya pensiun itu ibaratnya nggak ada kerjaan. Diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem, pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusapala Persada. Itu jalan tol dalam kota dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani nggak jadi direktur utama? Saya bilang, kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua.
Waktu itu Citra Marga yang punya adalah Ibu Tutut di antaranya. Terus ada Robi Sumampau, Robi Kete. Dan ini naga-naga semua lah. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur. Dari Sungai Mahakam saya lahir. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama enggak nyuri, saya berani apa saja saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Makanya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin. Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol. Tetapi jalan tol ini gini, kalau saya tidur, jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek bangun, sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah jadi itulah perkembangan jalan tol, bisnis ini beda dengan hotel, dengan restoran, dan yang lain-lain. Nah saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market. Tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang, itu asingnya ketakutan. Jadi saya bilang hari itu, saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar, dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya cukup besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah. Kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa. Padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih.